Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada dan kita boleh bersama-sama kembali dalam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Puji Tuhan. Amsal Sulaiman pasal yang ke-3 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama bergantian ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang membawa Alkitab akan baca ayat genap, saya ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Maka muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan luap dengan air buah anggur. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Bagi kita semua yang saat ini mendengar, selamat berjumpa kembali. Kami mengharapkan bahwa setiap kita ada dalam keadaan lindungan Tuhan, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Marilah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama. Betapa bahagianya setiap orang apabila kita memiliki hidup dalam keadaan sehat, ya. Katakan sehat. Sehat. Karena apa, saudara kasih oleh Tuhan, sehat itu adalah merupakan kekayaan yang paling terbesar dalam hidup manusia. Dan kemudian yang paling pertama di sini dikatakan bahwa untuk hidup supaya kita memiliki umur panjang, untuk hidup memiliki umur panjang, ternyata kuncinya adalah kita harus memegang ajaran Tuhan. Katakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan begitu banyak perintah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Agar supaya saudara kasih oleh Tuhan kita mengalami umur panjang di kolong langit ini, bahkan kita umur panjang sampai di kerajaan sorga nanti, maka hidup ini adalah hidup di dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran, yaitu berkata-kata dalam kebenaran, perilaku kita hidup dalam kebenaran. Maka saudara kasih oleh Tuhan dikatakan ajaran Tuhan, pengajaran Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan yaitu lalaikan. Hidup kita benar-benar di dalam yaitu naungan Tuhan. Hidup kita ini dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sehingga sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi bukan hanya berkat jasmani yang Tuhan akan sediakan,
tapi berkat yang namanya yaitu umur panjang. Haleluya. Saudara mau ingin umur panjang? Iya, peliharalah firman Tuhan. Itu poin pertama. Ini kunci dalam hidup ya. Mungkin ini sederhana, tetapi saya mau katakan bahwa marilah peliharalah kebenaran itu ya. Jagalah persekutuan kita dengan Tuhan. Intimlah selalu dengan Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan. Maka sudah kasih Tuhan, kita akan menikmati umur panjang. Karena Alkitab berkata, jangan sampai kita hidup hanya di pertengahan usia. Raja Daud berkata, janganlah engkau ambil aku pada pertengahan usia. Jadi saudara, ternyata saudara kita boleh hidup, iya di mana Tuhan tentukan umur kita. Ya, Daud berkata manusia kuat 70, ya 80. Tetapi Yesus telah mengatakan firman Tuhan, yaitu kepada Nuh, manusia roh Tuhan tidak selama-lamanya di kolong langit ini, tapi dia bersama dengan manusia itu berapa? 120 tahun. Berarti target Tuhan kita umur panjang di kolong langit ini berapa tahun? 120 tahun. Maka tidak heran orang Jepang, orang Asimo ya di kutub utara sana, mereka bisa berusia sampai 110 sampai 115 tahun. Karena memang Alkitab sudah gariskan bahwa kita harus mencapai umur 120 tahun. Tetapi kenapa begitu banyak di Indonesia? Bahkan sudah begitu banyak orang mati di pertengahan usia. Mati di umur 50, mati di umur 40, tidak sampai 60 sudah deh. Nah, kenapa? Karena hidup tidak takut akan Tuhan. Hidup penuh dengan segala kesombongan, hidup penuh dengan segala keangkuhan, hidup penuh dengan segala berbagai macam yaitu kejahatan. Sehingga usia yang harusnya kita capai di kolong langit ini bisa mencapai usia yang sangat lanjut, tapi itu tidak tercapai. Kenapa? Kejahatan kita lah yang membuat kita jadi umur pendek. Nah, itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, poin pertama, supaya kita hidup umur panjang, maka saudara kasih oleh Tuhan, jagalah pelajaran Tuhan, jagalah ajaran Tuhan, jagalah persekutuan kita dengan Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau engkaulah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Puji Tuhan. Saya yakin dan pasti saudara dan saya ingin dihargai. Katakan dihargai. Sudah dikasih oleh Tuhan, dengan cara bagaimana kita dihargai, kita akan menjaga hidup kita. Kita menjaga integritas kita, ya, agar supaya kita dihargai, dihormati. Ya, Bapak Presiden Jokowi sudah dikasih oleh Tuhan, dia bisa dihargai bukan hanya oleh Indonesia, tapi seluruh dunia, ya, seluruh dunia menghargai, ya, karena apa? Dia menjaga integritasnya. Dia menjaga yaitu kehidupan saudara-saudara kasih Tuhan di dalam dikatakan dia tetap kasih, ya. Dengannya itu busukan demi busukan yang dia lakukan selama 10 tahun kepada rakyat, itu menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi rakyat, ya. Walaupun dia dibully dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap cuek, tetapi dia tetap mengasihi bangsa ini, ya. Dia tidak mengalami yaitu yang namanya korupsi, tetapi dia hidup di dalam kebenaran, menjaga integritasnya, sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia sangat dihargai. Dan saya yakin dan percaya, bukan dunia hanya menghargai, bukan hanya manusia menghargai, Allah sendiri akan menghargai. Demikian saudara dan saya, hari ini apabila saudara kasih oleh Tuhan, kita akan yaitu menjaga yaitu kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak ada memandang apapun, ya, walaupun kita hanya ibadah hanya 2-3 orang, tapi kita tetap tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini setia. Maka sudah kasih oleh Tuhan, ayat 3 berkata, ayat 4 berkata, Tuhan akan memberikan penghargaan. Harga yang sangat mahal. Saudara dan saya apabila setia, itu di mata Tuhan sangat berharga. Katakan sangat berharga. Kita ini sangat berharga dan mulia. Itu sebab mari kita tidak usah cari hormat kepada yaitu siapapun, tapi mari kita mencari penghargaan daripada Tuhan, penghormatan daripada Tuhan. Saya yakin percaya apabila saudara setia,
seperkara yang sekecil apapun, maka Tuhan pasti akan menghargai saudara. Tuhan pasti menghormati saudara. Penghargaan itu akan menempel dalam hidupmu, sehingga hidupmu betul-betul sangat berharga, sangat mulia. Alkitab berkatakan, kamu ini berharga, kamu ini sangat mulia. Itu yang harus kita jaga. Amen. Itu yang kita harus pelihara. Yes. Itu yang harus kita pegang. Amen. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, di mana Tuhan akan manggil kita. Ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, meluruskan jalanmu artinya keberhasilan dekat dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup ingin supaya berhasil, sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada kekuatan kita, jangan bersandar kepada akal sehat, akal budi kita. Tetapi biarlah kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan tetap menyertai hidup kita. Roh takut akan Tuhan tetap itu, yaitu hidup di dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Yaitu Tuhan berkata, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Orang berusaha untuk yaitu menutup jalan, tapi Yesus tidak pernah akan menutup jalan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Artinya saudara dan saya akan memperoleh yaitu jalan kebenaran. Artinya saudara akan dibenarkan, saudara akan diluruskan. Artinya keberhasilan dekat kepada kita. Katakan keberhasilan. Kalau saudara ingin supaya hidup di dalam dunia ini, maka marilah saudara kasih oleh Tuhan untuk kita hidup untuk memperoleh keberhasilan. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Itu poin yang ketiga. Poin keempat. Iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Oh, haleluya. Kesehatan, katakan kesehatan. Kesehatan. Luar biasa. Jadi poin yang keempat adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu dituntut oleh orang. Sehat itu mahal loh. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur ya, kenapa sampai hari ini Tuhan tetap pelihara ya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya ya. Kenapa sudah dikasih oleh Tuhan? Iya, dikatakan sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi, saudara takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka dijamin kita sehat. Haleluya. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kita akan dijamin sehat. Haleluya. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, yaitu kehidupan makan minum yang kita makan itu adalah sehat. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak akan mengalami namanya racun ya. Kenapa Tuhan katakan setiap orang percaya diberikan kuasa untuk apa? Walaupun dia minum racun sekalipun tidak akan mempan. Arti kata, ya racun itu bukan racun baikon. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, saudara tahu di kolong langit ini, di sekitar saudara itu banyak racun. Haleluya. Ya, makanan korupsi itu racun. Amin. Ada amin. Makanya ada orang-orang saudara-saudara ya, orang muslim itu, kalau itu doi hasil korupsi, dorang ini boleh pakai untuk makan, beli tanah, beli barang-barang. Ya, kenapa? Karena itu adalah racun. Ya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ternyata Alkitab di sini katakan, iya, racun itu adalah ada di mana-mana. Puji Tuhan. Jadi itu racun membuat orang jadi nggak sehat. Racun membuat orang jadi tidak yaitu kuat. Racun membuat orang bisa binasa ya. Alkitab katakan juga jelas, khotbah kemarin dikatakan dalam Yeremia 17:11 dikatakan apa? Bagaikan ayam menggerami bukan di telurnya, demikian orang yang menggarap bukan akna. Maka pada pertengahan usianya semua itu akan habis. Pada akhir usianya sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Terkenal dia ada orang bebal. Puji Tuhan. Jadi janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, ternyata obat yang paling mujarab,
obat yang paling luar biasa adalah takut akan Tuhan. Orang berkata hati yang bersuka cita adalah obat. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Itu adalah yaitu obat. Haleluya. Maka kita akan memperoleh yang namanya yaitu kesehatan. Puji Tuhan. Haleluya. 9 dan 10. Itu poin yang kelima, poin keenam. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan yaitu meluap dengan air buah anggurnya. Wow, katakan wow. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau ada berkat Tuhan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Kalau ada kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya apa saudara kasih oleh Tuhan? Alkitab katakan, makin kita memuliakan Tuhan, makin kita memberikan untuk Tuhan, ya banyak orang yang saudara kasih Tuhan, yaitu berusaha untuk supaya irit dalam hidup, sampai dirinya juga dia kikir, maka saudara dia tidak menikmati kehidupan yang abadi. Haleluya. Tetapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, memuliakan Tuhan dengan kekayaan kita, maka apa yang terjadi? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, lumbung-lumbung kita akan tetap terbuka. Amin. Lumbung-lumbung kita itu akan penuh sampai meluap. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Dan ayat yang terakhir, poin yang ke-7, maka hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bersandarkan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Waduh, luar biasa. Sudah mau disayang oleh Tuhan? Amin. Luar biasa. Orang yang setia dengan Tuhan, mengalungkan kebenaran itu dalam hati kita, dia akan memperoleh namanya umur panjang. Haleluya. Dia akan memperoleh keberhasilan. Dia akan memperoleh kesehatan. Dia akan memperoleh penghargaan. Haleluya, luar biasa. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dan lumbung-lumbung kita akan akan ditambahkan setiap hari apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan ayat yang terakhir di sini dikatakan, yaitu jangan engkau menolak didikan Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu memberikan didikan kepada kita. Didikan Tuhan itu adalah merupakannya itu obat bagi kita. Didikan Tuhan itu merupakan satu hal yang hebat, yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita menerima didikan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat 13, ayat 11 katakan 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah, yaitu kepada anak yang disayang. Tuhan sangat menyayangi kita. Amin. Katakan, Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya. Haleluya. Saya yakin percaya kalau Tuhan menyayangi kita, Tuhan sayang kita, maka sudah kasih oleh Tuhan, hidup kita akan dijamin di kolong langit ini. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut, karena Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih ya Tuhan. 7 poin kami Tuhan pelajari pada hari ini. Di mana kalau kami hidup bergaul dengan Engkau, pemeliharaan pertolongan daripadamu akan menjamin hidup kami. Kami akan mendapat kesehatan yang sempurna. Kami akan mendapat umur panjang yang sempurna. Kami akan mendapat penghargaan yang sempurna. Kami akan memperoleh kekayaan apabila kami muliakan Engkau. Kami akan tetap hidup disayang oleh-Mu Tuhan, apabila kami tetap menjaga ajaran-Mu. Kami Tuhan selalu hidup, yaitu takut akan Tuhan. Didikan-Mu tidak pernah kami lupakan, maka kasih sayang-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kesehatan sempurna menyertai hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Memberkati setiap mereka yang mendengar pada saat ini. Dimanapun berada, kami mohon berkat tercurah atas setiap mereka. Kesehatan sempurna tercurah kepada mereka. Demikian kekuatan sempurna tercurah kepada mereka. Penghargaan dan penghormatan daripada akan tercurah kepada mereka. Kami di tempat ini Tuhan memberkati dengan segala berkat yang daripada surga akan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang Tuhan hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kembali.